Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle. Ini adalah pulau terakhir yang dikunjungi agar bisa sampai ke gym selanjutnya. Satoshi dan kawan-kawan berlayar ke ABC Island, 3 pulau yang saling terhubung satu sama lain. Mereka pun memutuskan untuk singgah di Pulau A karena di situ ada Pokemon Center. Sesaat kemudian mereka melihat Wilmer yang berenang menuju ke pulau tersebut. Menyangka Pokemon itu pasti menuntun mereka ke sana. Setelahnya mereka melihat para bocil yang berselancar dengan menggunakan Pokemon tipe air, Gorbis dan Huntail, yang mana keduanya sama-sama bentuk evolusi dari Clamper. Salah satu bocil memukul jatuh yang lainnya, dan seketika dia pun bangkit lagi untuk mengejar bocil itu. Jika diperhatikan baik-baik, ada banyak sekali bocil yang berlomba-lomba untuk bisa sampai ke ABC Island, membuat mereka penasaran ada apa sebenarnya di pulau tersebut. Sementara itu, tim Rocket yang mengikuti dari belakang tidak bisa bergerak lantaran kapal selam mereka terjebak di antara bebatuan. Saat tim Rocket berupaya melepaskan diri, kapal selam itu bocor dan mereka pun tenggelam. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya sampai di Pokemon Center, dan ketika Takeshi baru saja hendak menggoda Suster Joy, Masato segera menjewer kupingnya dan menyeretnya pergi. Kemudian Suster Joy mendapat panggilan dari seorang trainer yang mengeluhkan Pokemonnya yang sakit, dan setelah mentransfer Pokemon itu, Suster Joy berjanji akan merawatnya dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian mereka mendengar suara berisik dari arah kelas, di mana saat itu para bocil sedang bertengkar menentukan Pokemon mana yang lebih kuat. Suster Joy segera menenangkan murid-muridnya, karena kebetulan dia juga merangkap sebagai seorang guru di pulau ini. Setelah Suster Joy menjanjikan akan membawa mereka semua ke kolam renang, seketika bocil-bocil itu langsung tenang. Suster Joy memberitahukan bahwa anak-anak dari Pulau B dan Pulau C membangun persaingan. Diketahui Clamper yang tinggal di sekitar sini berevolusi ke bentuk yang berbeda, Gorbis di Pulau B sedangkan Huntail di Pulau C. Oleh karenanya tidak heran jikalau anak-anak selalu memperdebatkan Pokemon mana yang lebih kuat. Sesampainya di kolam renang, mereka bertemu dengan Prof. Odamaki yang ternyata telah tiba duluan di pulau ini. Suster Joy nampaknya juga terkejut karena dia sama sekali tidak tahu orang itu adalah Prof. Odamaki. Prof. Odamaki mengungkapkan alasannya datang ke sini adalah untuk mempelajari evolusi Clamper. Suster Joy lalu minta Prof. Odamaki untuk memberikan penjelasan singkat tentang Pokemon yang diselidikinya tadi. Prof. Odamaki pun menjelaskan dibutuhkan item khusus untuk mengevolusikan Clamper, yaitu Deep Sea Scale untuk Gorbis, sedangkan Huntail membutuhkan Deep Sea Thought. Dia lalu menunjukkan replika item tersebut dan mengajak mereka semua untuk mencari item yang disebutkannya tadi. Sebelum berlayar ke Pulau C, gadis kecil yang bernama Namiko memutuskan untuk ikut. Sesampainya di dalam gua, Namiko memberitahukan bahwa Clamper akan berevolusi jika ditempatkan ke dalam air. Mendengar hal ini, Prof. Odamaki pun mencicipi airnya, dan setelah merasakannya, dia jadi tahu air itu kaya akan mineral. Prof. Odamaki pun segera mengambil sampel untuk dipelajari. Sesaat setelahnya muncul bocil laki-laki yang bernama Kikuma, yang juga berasal dari Pulau B. Namiko dan Kikuma yang merupakan musuh bebuyutan mulai mengejek satu sama lain, dan Prof. Odamaki menyudahi pertengkaran itu dengan mengajak mereka pergi lagi ke Pulau B. Sama seperti sebelumnya, jika Clamper ditempatkan di dalam air maka dia akan berevolusi. Setelah mencicipi rasanya, Prof. Odamaki pun segera mengambil sampel airnya untuk dipelajari. Sehabis itu, Prof. Odamaki meneliti air yang didapatkannya di tiap-tiap pulau, menyimpulkan air itu sangat berpengaruh terhadap bentuk evolusi Clamper. Masing-masing airnya mengandung partikel Deep Sea Scale dan Deep Sea Thought, item yang digunakan untuk mengevolusikan Clamper. Namiko dan Kikuma yang baru saja datang mulai bertengkar lagi, dan akhirnya terungkap mereka hanya penasaran dengan Clamper yang bisa berevolusi ke bentuk yang berbeda-beda. Prof. Odamaki menyuruh keduanya untuk mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya, dan apapun bentuk evolusi dari Pokemon itu, mereka harus menerimanya dengan lapang dada. Tim Rocket yang melihat hal tersebut jadi kepikiran untuk menangkap Gorbis dan Huntail,
Bos pasti akan senang jika mereka mendapatkan dua Pokemon itu. Tim Rocket pun menampakkan dirinya di hadapan Satoshi dan kawan-kawan. Mereka mulai melepaskan jaring untuk menangkap para Pokemon. Namun Satoshi menyuruh Corpus untuk memotong jaring tersebut, menggagalkan upaya tim Rocket untuk mencuri para Pokemon. Kakne yang ingin membantu temannya melancarkan pin misil, namun serangannya tidak mempan terhadap Clamper yang berlindung di balik cangkang. Kemudian Corpus dan Clamper mengkombo Bubble Beam dan Water Gun untuk menjatuhkan tim Rocket. Akhirnya Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan kembali ke pulau untuk mencari item evolusi, dan mereka pun menemukan Deep Sea Scale serta Deep Sea Toad di setiap pulaunya. Namun anehnya saat diletakkan ke Clamper, item itu tidak bereaksi. Sampai kemudian Profesor Maki menyarankan untuk mengirimkan Pokemon itu ke Pokemon Center. Setibanya di Pokemon Center, Suster Joy menyerahkan Pokemon yang ditransfer tadi. Dan setelah didiamkan beberapa saat, Clamper akhirnya berevolusi menjadi Corpus dan Hante. Ketika mereka membawa keluar Pokemon yang baru berevolusi itu, tim Rocket datang sekali lagi untuk menangkap Pokemon tersebut. Namiko dan Kikuma melakukan perlawanan dengan merintahkan Pokemonnya untuk menyerang tim Rocket. Akan tetapi tim Rocket yang dilengkapi dengan robot yang sangat kuat akhirnya berhasil menangkap Corpus dan Hante. Untungnya Satoshi bertindak cepat dengan merintahkan Grovyle untuk membebaskan teman-temannya. Para Pokemon yang dipimpin oleh Pikachu mengkombo serangan terbaiknya untuk mengalahkan tim Rocket. Namiko dan Kikuma berterima kasih karena sekarang tidak ada persaingan lagi di ABC Island. Satoshi dan kawan-kawan berjanji mereka akan mengunjungi ABC Island lagi suatu hari nanti. Sekarang mereka berada di Muscle Island. Dari sana mereka bisa naik kapal untuk sampai ke Most Deep City. Satoshi yang mendengarnya semakin bersemangat karena sudah sangat dekat dengan gym battle berikutnya. Di sepanjang perjalanan, mereka pun bertanya-tanya mengapa pulau ini dinamakan Pulau Otot, padahal lebih banyak batunya. Di saat yang bersamaan, tim Rocket terdampar di pulau ini juga. Mereka segera keluar dari kapal selam karena mengira itu akan meledak. Tapi setelah menyadari tidak terjadi apa-apa, kapal selam itu terbawa arus hingga tenggelam ke dasar laut. Tim Rocket pun mulai menyalakan satu sama lain, tapi langsung berhenti ketika mendengar suara orang yang sedang berlatih. Terdapat banyak sekali orang yang berolahraga dengan Pokemon-Pokemonnya, dan kebanyakan dari latihannya melibatkan aktivitas fisik. Akhirnya terungkap mengapa pulau ini disebut Muscle Island. Karena setiap penduduknya dituntut untuk selalu menjaga kebugaran serta kesehatannya. Rocky yang merupakan gym leader tidak resmi memperkenalkan dirinya kepada mereka. Rocky mengira mereka datang ke sini untuk bergabung. Tapi ternyata Satoshi dan kawan-kawan hanya sedang menunggu kapal menuju kota berikutnya. Dia juga memberitahukan tidak ada apapun di pulau ini selain gym serta pelabuhan. Mereka juga tidak punya toko karena penduduknya bisa mempersiapkan kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Satoshi dan kawan-kawan mulai khawatir karena persediaan makanan mereka tinggal sedikit. Rocky berjanji akan bagikan sebagian makanannya kepada mereka, asalkan mereka mau tinggal di pulau ini untuk sementara waktu. Lagi pula kapal baru akan berangkat di sore hari, jadi tidak ada salahnya untuk berolahraga sebentar, kata Rocky. Semuanya menyetujui persyaratan itu, kecuali Haruka yang ingin langsung jalan saja. Tapi sebenarnya dia juga takut kalau disuruh jalan sendirian. Tim Rocket yang mengawasi dari balik semak-semak menyatakan sepertinya mereka harus mulai berolahraga juga. Dengan harapan bos akan menaikkan jabatan mereka sebagai bodyguard nantinya. Di saat mereka masih membayangkan rencana itu, seorang pria mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Masato mencoba mengangkat Pokeball yang berbahan logam, tapi karena berat dia tidak mampu melakukannya. Ini ditujukan untuk melatih kemampuan melemparkan Pokeball. Haruka sedang naik sepeda statis, yang mana tujuannya untuk meningkatkan mobilitas saat bertarung nanti. Sementara itu, Satoshi dan Pikachu memanjat tali yang bergoyang-goyang, yang mana ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar trainer dan Pokemonnya. Satoshi dan kawan-kawan lalu bertemu dengan tim Rocket yang sedang naik treadmill. Mereka pun segera peringatkan Rocky untuk mengusir orang-orang jahat itu. Namun Rocky tidak melihat sesuatu yang berbahaya dari tim Rocket, sehingga dia pun mengizinkan mereka untuk ikut bergabung. Menyadari tim Rocket bukanlah ancaman,
maka Satoshi pun mengurungkan niatnya untuk bertarung. Rocky kemudian menanyakan mengapa Satoshi ingin pergi ke Mos Def City, dan Satoshi memberitahukan dia mau menantang gym leader yang ada di sana. Rocky lalu mengajaknya bertarung, pemanasan sebelum dia pergi ke gym yang resmi. Dan Satoshi yang tadinya sempat murung kini bersemangat lagi. Sayangnya teman-temannya tidak bisa menyaksikan pertandingan itu dikarenakan mereka harus tetap berolahraga. Penduduk yang ada di situ memaksa mereka untuk melakukan sit up, dan mereka sangat kesal karena telah melewatkan pertandingan Satoshi. Tim Rocket akan menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Pikachu ketika semuanya sudah kelelahan. Tapi yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari cara untuk lepas dari treadmill ini. Tim Rocket dipaksa untuk terus berlari. Di saat teman-temannya mulai kehabisan tenaga, Kojiro justru semakin bersemangat. Satoshi dan Rocky berpindah ke area yang lebih luas untuk pertandingan mereka, dan memutuskan pertandingannya akan menjadi tag battle. Pikachu menggunakan Thunderbolt yang mengarah ke Walrein, namun Quagsire datang untuk melindungi temannya. Dikarenakan dia bertipe tanah, maka serangan Pikachu pun tidak akan mempan terhadapnya. Walrein kemudian menyerang balik dengan Ice Ball, yang untungnya masih bisa dihindari. Namun ketika Pikachu dan Grovyle hendak melancarkan serangannya, Quagsire dan Walrein bertukar posisi yang menyebabkan Pokemon Satoshi mulai bertabrakan. Walrein menyerang lagi dengan Ice Ball, dan ketika Pikachu berupaya menghentikannya, Quagsire menangkis serangannya. Alhasil Pikachu dan Grovyle terkena Ice Ball. Rocky kecewa dengan performa Satoshi yang tidak mampu memberikan perlawanan. Namun Satoshi akan buktikan apa yang dikatakannya tadi adalah kesalahan. Satoshi menyuruh Pikachu Thunderbolt, namun Rocky merintahkan Quagsire dan Walrein melancarkan combo yang sama untuk melukai musuh-musuhnya. Cepat atau lambat, Satoshi harus mencari cara menghancurkan combo yang merepotkan itu. Haruka, Masato, dan Takeshi terus berlatih sampai seluruh bagian tubuh mereka terasa nyeri. Sedangkan tim Rocket berupaya menipu para penduduk dengan mengatakan ada UFO di langit. Tapi Kojiro membongkar kebohongan teman-temannya dengan mengatakan bahwa dia tidak melihat UFO. Tim Rocket sepertinya tidak punya pilihan selain menikmati setiap prosesnya. Akhirnya Haruka dan yang lainnya berpura-pura ketinggalan barang di suatu tempat, dan mereka pun pergi sebentar untuk mengambilnya. Musashi dan Yasuo bilang mereka harus mengecek kapal selam yang terdampar di pinggir pantai. Tapi Kojiro mengatakan kapal selam itu sudah tenggelam. Tim Rocket yang sudah muak akhirnya menegaskan latihannya cukup sampai di sini saja. Setelah menyaksikan berulang kali bagaimana Walrein itu melancarkan Ice Ball, Satoshi menyadari semakin sering dia menggunakannya, maka semakin lambat pergerakannya. Ketika Walrein melembakkan Ice Ball berikutnya, Pikachu menggunakan Thunderbolt yang tentu saja langsung ditangkis oleh Quagsire. Namun Grovyle memfollow up dengan Leaf Blade untuk menjatuhkan Quagsire, sehingga Pikachu sekarang bisa mendaratkan Thunderbolt yang super efektif kepada Walrein. Alhasil kedua Pokemon tadi sudah tidak sanggup lagi berdiri. Rocky pun mengakui kekalahannya dan memuji kemampuan Satoshi. Berkat pertandingan ini, dia jadi tahu kelemahan Pokemon-Pokemonnya dan akan pelajari combo baru untuk menutupinya. Setelah itu, teman-temannya mengajak Satoshi untuk segera pergi ke pelabuhan. Pada sore harinya, mereka pun berangkat menuju kota berikutnya. Tanpa sepengetahuan mereka, tim Rocket yang menyamar ikut menyelinap ke dalam kapal. Tim Rocket mendesak Satoshi untuk menyerahkan Pikachu, tapi Satoshi tidak mau menyerahkan Pokemonnya. Akhirnya tim Rocket pun membongkar penyamaran mereka, yakin bahwa mereka bisa merebut Pikachu dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang. Tim Rocket lalu menjerat Pikachu ke dalam jaring, berupaya merebutnya dari Satoshi dan kawan-kawan. Pikachu kemudian menggunakan Thunderbolt yang mengakibatkan kedua pihak terlempar ke arah yang berlawanan.